Halo semuanya, selamat datang di Also Fintech. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah rekomendasi untuk kalian yang ingin beli laptop untuk kebutuhan kuliah dengan budget sekitar 10 jutaan di tahun 2022. Dulu di channel ini saya cukup sering memberikan rekomendasi ya, mulai dari rakit PC gaming, laptop untuk yang harga 7 juta, 10 juta, tapi itu udah lama banget ya. Tapi tenang, kita mungkin kedepannya bakalan ngasih rekomendasi lagi sesuai permintaan kalian. Jadi kalau kalian punya, bang rekomendasi PC gaming, laptop untuk gaming, untuk editing, silahkan tulis aja kebutuhan kalian di kolom komentar. Kali ini, untuk kalian yang butuh laptop untuk kuliah dengan budget 10 jutaan. Rekomendasi saya adalah Acer Swift 3 Infinity 4. Pertanyaannya kenapa saya merekomendasikan laptop ini? Pertama, laptop ini enteng, cuma 1,2 kilo. Jadi kalau kalian nanti kuliah, mau pindah ke kelas A, kelas B, main ke kosan temen, sering banget bawa laptop, kemungkinan kalian bakalan seneng bawa laptop ini. Karena laptopnya ringan. Nggak cuma laptopnya ringan, chargernya juga ringan ya. Jadi kalau kalian nanti mau kuliah, kalian nggak akan terbebani kalau kalian disuruh bawa laptop. Kita login dulu ya. Oke, udah. Nah, kenapa laptop yang ringan ini cukup saya rekomendasikan? Karena jikalau nanti ya, kalau kalian beli laptop gaming untuk kuliah, kemungkinan besar laptop gaming itu kan berat ya. Laptopnya berat, chargernya berat. Kalian jadi males gitu bawa laptop untuk ke kuliah. Gitu ke kampus kalian bakalan males bawa laptop karena laptopnya berat. Berdasarkan pengalaman saya sih seperti itu ya. Kalau kalian punya pengalaman lain, tulis deh di kolom komentar. Apakah laptop ringan adalah salah satu hal yang penting untuk memilih laptop untuk kuliah? Yang kedua adalah tentu aja karena spesifikasinya. Di budget 10 jutaan, sekarang video ini dibuat ya, laptop ini harganya sekitar 10 jutaan. Hanya laptop ini yang memberikan spesifikasi Intel Core i5 generasi 11 yang sudah tersertifikasi Intel Evo dan juga RAM-nya 16 GB. Karena rata-rata laptop 10 jutaan yang merek misalkan Asus dan lainnya, dia memberikan sesama Intel Core i5 juga, tapi biasanya RAM-nya masih RAM 8 GB, bukan 16 GB kayak si Acer Swift 3 Infinity 4 ini. Karena spesifikasi inilah saya merekomendasikan laptop ini. Budget 10 jutaan tapi memberikan value yang cukup baik, di mana yang biasanya lawannya itu di harga 13 juta atau 14 juta untuk mendapatkan spesifikasi yang sama. Tapi apakah dengan spesifikasi seperti ini udah cocok untuk kuliah, untuk kebutuhan kuliah? Seharusnya sih cocok ya. Dulu saya saat kuliah, saya kuliah IT ya, ada aplikasi-aplikasi ngoding kayak Eclipse, pakai NetBeans kalau nggak salah untuk ngoding. Seharusnya laptop dengan spek seperti ini harusnya udah kuat banget gitu. Jadi untuk kalian mahasiswa IT kayaknya nggak ada masalah ya. Untuk kalian mahasiswa yang bukan IT, mungkin yang MBTI, yang lainnya, yang kebutuhannya mungkin Microsoft Office, udah pasti kuat banget sih laptop ini gitu. Untuk kalian yang kuliah di misalkan teknik telekomunikasi gitu, installnya apa ya, misalkan Cisco Packet Tracer, mungkin kalian install juga VMware atau apa ya, aplikasi-aplikasi yang untuk virtualisasi gitu di laptopnya. Karena laptop ini RAM-nya udah 16 GB, seharusnya aplikasi-aplikasi virtualization bisa jalan dengan cukup baik di laptop ini. Lalu bagaimana untuk kalian yang mahasiswa DKV? Apakah spek kayak gini udah cukup? Harusnya cukup. Karena saya coba ngedit untuk hasil rekaman dari kamera Sony ZV-1 yang resolusinya 4K, laptop ini nggak ada masalah saat ngedit. Jadi cukup baik lah ya. Tapi saya makainya itu cuma sedikit-sedikit color correction, mungkin ada transition effect, mungkin cuma kayak gitu-gitu aja ya. Nggak sampai kayak efek 3D yang berat gitu. Tapi karena ini laptopnya juga bisa dibilang laptop ultrabook, Core i5 16 GB, untuk ngedit 4K biasa seharusnya udah cukup banget gitu. Kecuali mungkin kalian bener-bener hardcore ngeditnya, baru mungkin laptop ini nggak cocok. Tapi untuk kalian seharusnya mahasiswa DKV yang mungkin suka edit foto, video yang normal-normal aja, laptop kayak gini udah cukup banget. Jadi intinya laptop ini untuk kebutuhan kuliah, saya rasa sudah sangat mumpuni untuk kalian yang jurusan apapun ya. Kayaknya hampir jurusan apapun pakai laptop ini udah cukup bisa
memuaskan kalian untuk kebutuhan kuliah. Selanjutnya yang kita bahas adalah storage-nya. Laptop ini memakai SSD dengan kapasitas 512 GB atau 500 GB ya. 512 itu kayaknya spesifik banget ya. SSD-nya udah 500 GB dan SSD-nya itu ngebut banget. Saya tes dan hasilnya itu bener-bener wow banget ya. Saya rasa dengan kecepatan SSD seperti ini, laptopnya bakalan sangat responsif. Dan tentu aja setelah saya tes untuk browsing-browsing, buka Microsoft Word, kita buka dokumen-dokumen, laptop ini tuh sangat responsif banget gitu. Ya gimana enggak, soalnya kalian lihat aja sendiri berapa kecepatan SSD-nya. Bisa dibilang ini SSD-nya sangat cepat ya untuk ukuran laptop 10 jutaan. Jadi nanti kalau kalian suka matiin laptop, nyalain laptop, matiin lagi, nyalain lagi, karena SSD-nya cepat itu kayaknya kalian nggak kerasa gitu. Oh, laptopnya udah mati, laptopnya udah nyala lagi gitu. Jadi itu bisa memberikan experience juga yang baik untuk kalian saat memakai laptop ini. Hal selanjutnya yang ingin saya bahas adalah layarnya. Layarnya ini resolusinya 1080p, dia pakai panel IPS, dan sebenarnya sih nggak ada, saya nggak bilang layarnya bagus banget, enggak, layarnya jelek, enggak juga, layarnya cukup lah untuk kalian pakai ya untuk ngerjain tugas. Cuma kan layar laptop itu 14 inci ya, dan pengalaman saya kalau kalian pingin ngerjain tugas pakai layar laptop yang 14 inci itu membuat mata kalian jadi cepet lelah gitu, mau sebagus apapun layarnya gitu. Maka dari itu kalau kalian nanti kuliah punya budget lebih, saya sangat sarankan banget kalian beli monitor eksternal yang 24 atau 20 inci untuk ngerjain tugas supaya mata kalian itu jadi nggak mudah lelah. Sekarang kita lanjut ke bagian inputnya, yaitu keyboard dan juga trackpad. Untuk keyboardnya sih rasa ngetiknya enak ya, cukup nyaman keyboardnya, trackpadnya juga cukup responsif, jadi memberikan experience pemakaian laptop yang cukup baik. Cuma jangan dibandingin kayak trackpad atau keyboardnya Apple ya, kalau itu sih jauh lebih enak daripada ini gitu. Ya iyalah, harganya juga beda gitu ya. Tapi harusnya kebutuhan kalian udah cukup bagus dipenuhi oleh keyboard dan juga trackpadnya. Untuk audionya bisa dibilang kalau kalian pengen dengerin musik gitu, misalkan kalian nanti ngekos, saran saya sih kalian beli speaker yang 500 ribuan gitu ya, yang Bluetooth gitu. Soalnya speaker bawaannya itu ya biasa aja gitu. Agak bisa dibilang B aja lah, nggak ada memberikan nuansa yang gimana-gimana gitu. Karena suara speakernya itu ya yang penting ada speaker aja gitu, udah cukup untuk laptopnya. Saya nggak bilang suaranya jelek, tapi ya nggak bagus juga. Speakernya ya lumayan lah ya intinya. Oke, lanjut ke bagian input dan juga outputnya. Untuk bagian portnya bisa kalian lihat di sini ada untuk cable lock, untuk Kensington lock, di sini ada untuk USB Type A dan juga ada untuk headset. Di sebelahnya lagi di sini ada colokan charger, colokan Type C, HDMI, dan satu lagi USB Type A. Dan bagusnya karena di sini ada USB Type C, bisa dibilang ini adalah laptop yang bisa kalian cas pakai charger bawaannya yang udah 65 watt, yang mana ini ngecasnya bisa cukup ngebut banget ya. Untuk bagian ngecas, laptop ini pernah saya coba kita cas dari sekitar 5% sampai 95% itu hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Jadi laptop ini bukan cuma dia baterainya tahan lama, tapi ngecasnya juga ngebut. Jadi ngecasnya kalian bisa pakai charger bawaannya yang dia masih pakai colokan bulat kayak begini, yang udah jadul banget ya, males banget kayak pakai colokan bulat gini ya. Tapi sekarang laptop ini juga bisa dicas menggunakan Type C yang ada di laptop ini. Sebenarnya itu bukan Type C ya, ini Thunderbolt 4 gitu. Nah, sekarang kita ke bagian performa gaming. Walaupun ini laptopnya tipis, cuma pakai graphics card Intel bawaan dari Intel gitu ya, nggak pakai Nvidia dan lainnya, tapi performa gamingnya ini lumayan ya. Bisa kalian lihat di sini. Saya tes beberapa game mulai dari Tomb Raider, hasilnya dapat FPS yang lumayan banget ya. Ini bisa bilang lumayan ya untuk settingan kayak gini. Lanjut ke game sejuta umat GTA 5, ini bisa lancar ya, padahal settingannya very high ya. Ini bisa lihat kalian dengan settingan seperti ini bisa dapat FPS lebih dari 30 FPS, bahkan kadang bisa di 60 FPS-an.
Lanjut ke game sejuta umat lagi, yaitu game bola FIFA 2022. Di settingan medium, dia bisa cukup stabil di atas 60 fps. Jadi itu dia kenapa saya merekomendasikan laptop ini untuk kalian pakai kuliah. Karena laptopnya ringan, performanya bagus, untuk gaming sedikit-sedikit juga masih bisa. Sehingga saya merekomendasikan sekali laptop Acer Swift 3 Infinity 4 ini untuk kuliah. Tapi sekali lagi ini adalah rekomendasi dari saya pribadi, saya nggak dibayar oleh Acer. Dan ya, kalau kalian punya komentar yang lain, Bang, menurut saya rekomendasi untuk kuliah adalah laptop ini. Silahkan aja tulis pendapat kalian di kolom komentar, serta jelaskan juga kenapa kalian memilih laptop tersebut untuk kuliah. Oke, semoga komentar kalian bisa dibaca orang juga dan bermanfaat untuk orang lain. Oke, sepertinya itu dulu untuk video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian punya saran, kalau kalian pingin nanya juga, Bang, rekomendasi di budget sekian, langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau saya ada waktu, bakalan saya buatin videonya. Terima kasih semua yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Dah.